Sampurasun guys, selamat datang kembali di channel Seftian AZ. Dan di video sekarang gua mau review sepatu ini nih. Sepatu yang sebenarnya udah gua review unboxing tapi di short ya, dan belum gua bikin versi video longnya karena udah banyak lah tersebar di mana-mana untuk first impressionnya. Dan gua mau bahas spesifik sepatu Asics Nova Blast 5 ini buat pemula ya. Jadi gak akan secara teknis gimana, tapi ini dari menggunakan bahasa pemula lah. Sebelumnya gua kasih tahu dulu bahwa gua pakai sepatu ini tuh baru belum 100 kilo sih, kayaknya baru sekitar 80 kilometeran. Dan gua pakai sepatu ini tuh buat di jalan kaki juga, tapi nggak sering sih. Sesering-seringnya gua pakai di 5 kilo, 10 kilo, dan baru sekali gua pakai di half marathon kemarin tanggal 1 Januari. Dan gua mau bahas gimana impression gua sebagai pemula yang biasa pakai sepatu cushioning menjadi menggunakan sepatu yang tipe bouncy kayak gini ya. Ini daily trainer yang masuk lini daily trainer terbaik 2025 nih. Yang pertama mau gue bahas yaitu tentang looks-nya dulu nih. Karena dari looks yang bikin gue pilih sepatu ini. Bahkan sepatu ini gue beli nggak harga diskon karena memang baru baru rilis di bulan Agustus September lalu lah. Gue beli sepatu ini di Oktober. Jadi ya termasuk baru. Apalagi sekarang mungkin udah ada mau Nova Blast yang ke-6 ya. Nova Blast 6 harusnya di bulan Januari atau Februari 2026 itu udah keluar lagi. Dan looks-nya ini bener-bener cakep ya. Kenapa gua ambil warna ini padahal bisa dapat warna yang lebih lawas dengan harga lebih murah? Karena sepatu ini bisa gua pakai buat main juga guys. Jadi nggak harus gua pakai buat workout, tapi bisa gua pakai juga buat nongkrong atau kayak kemarin buat jalan-jalan ke mall juga. Ini masih cakep sih tuh. Warnanya oatmeal, tapi sebenarnya kalau bisa dibilang ini tuh krem beige gitulah. Nah, kurang lebih kayak ini ya. Jadi untuk mix and match warnanya nggak terlalu susah ya. Beda kalau misalnya warnanya kayak ungu pink, itu bakalan susah buat mix match warna kalau kita mau nongkrong. Tapi kalau misalnya warnanya kayak gini, ini oke banget. Ini bisa mix match warna dengan mudah. Tapi memang minusnya warna kayak gini itu bakalan ada kotor. Lihat tuh. Kelihatan ya? Ini wah, kalau di kamera ini jadi putih sih, tapi ini aslinya ada kotor-kotor nih di bagian bawahnya ya. Cuman emang bakalan susah kelihatan kalau di kamera, tapi memang minusnya warna cerah kayak gini itu pasti ada kotor-kotornya. Jadi harus rutin-rutin dibersihin kalau kalian kurang suka sepatu yang kotor. Kemudian dari segi sizing ya. Jadi guys, by the way gua biasa pakai Converse itu buat sebagai perbandingan aja ya. Gua biasa pakai Converse itu di size 42-an, dan kemarin Ortus itu Ortus 910, terus apalagi ya? Ya sepatu-sepatu lain lah. Gua di 43 itu upsize satu untuk sepatu yang tipe-tipe olahraga, dan ini gua ambil sepatunya di 44 karena untuk size 43 itu tetap cocok, cuman kurang roomy aja di bagian kakinya. Apalagi kaki gue itu kan termasuk tipenya overpronasi ya. Jadi gue harus nge-spare banyak ruang buat di kaki. Jadi gue ambil sepatu ini tuh di size 44. Tapi kalau kaki kalian nggak ada masalah kayak overpronasi atau kaki kalian bukan tipe wide, saran gue ambil upsize satu aja. Nah, seperti yang gue bilang tadi ya guys, gue pakai sepatu ini tuh buat jalan kaki 5 kilo, 10 kilo, dan juga 1 kali HM ya. Untuk jalan kaki ada dua tipe, kayak gua pakai buat jalan-jalan di mall gitulah, nongkrong. Yang kedua itu buat gua pakai workout jalan kaki, nggak workout amat sih. Gua pakai jalan kaki di pace 13-an, 12-13-an itu di sekitar 5 sampai 7 kilo. Dan yang gua rasain ini pertama kali gua pakai sepatu ini buat jalan kaki ya. Sepatu ini itu kayak butuh penyesuaian aja guys. Jadi kayak biasanya kan ngempos gitu ya. Kalau pakai sepatu yang tipe cushioning itu ngempos tiap kita jalan. Ini enggak. Ini tuh kayak lebih agresif, ini lebih memantulkan kaki gua. Jadi gua butuh penyesuaian. Jadi mungkin untuk beberapa penyesuaian pertama sebelum break in, kaki kalian bakalan kurang terbiasa. Dan kalau menurut gua feelsnya ya, setelah gua pakai jalan kaki ini, support untuk jalan kakinya kurang ya. Jadi kalau misalnya kalian pakai buat jalan 7-10 kilo masih oke sih. Oke banget lah sepatu ini karena termasuk ringan juga dan nyaman di kaki, padding-paddingnya oke.
Tapi kalau udah jalan kaki long walk kayak 15 kilo, 20 kilo, atau jalan ton 40 kilo, ini sepatu nggak ada support-supportnya, jadi gua nggak rekomendasiin karena ini goyang banget. Kalau misalnya ditanya untuk jalan kaki sih mungkin lebih enak pakai gel Nimbus ya, karena gel Nimbus itu lebih plush ketika dipakai, jadi nggak terlalu mendorong kaki kita. Terus ada pilihannya juga kalau misalnya overpronasi bisa pakai gel Kayano. Ya yang kayak gitulah kalau kalian nyari dari brand Essex. Kayak gitu sih untuk jalan kaki. Jadi kalau misalnya gua kasih rating untuk jalan kaki mungkin gua kasih angka di 6 sih, 6/10. Gua nggak berani ngasih banyak karena memang sepatu ini tuh untuk daily trainer ya, bukan buat jalan kaki sebetulnya. Kemudian untuk sebagai daily trainer running, nah ini yang paling penting dan ini adalah peran sepatu ini. Karena sepatu ini tuh termasuk ke dalam jajaran sepatu daily trainer terbaik di range harga 2 jutaan ya. Dan bahkan kalau nggak salah Strava sendiri menyatakan bahwa sepatu ini tuh paling populer di kalangan pengguna-pengguna Strava, yaitu Asics Nova Blast 5 ini. Karena setelah gua coba, nggak overclaim karena memang seenak itu guys. Dari segi uppernya yang kalau gue sebelumnya kan pakai Ortus yang Hyperfuse, Hyperblast, terus 19 Hiroshi GTX juga itu uppernya itu lebih condong ke arah tipis, agak ringkih gitu ya. Tapi ini tuh enggak, ini tuh bener-bener halus. Gue ngerasa kayak ini tuh sepatu buat main coy. Ini halus, bagian padding-paddingnya juga tebal. Bahkan dari tangnya pun ini gasetid gak ya? Tangnya gasetid, terus ini juga agak tebal. Jadi lumayan, bukan lumayan sih, bahkan sangat-sangat memanjakan kaki ketika kita berlari ya. Kemudian dari midsole-nya pun yang termasuk bouncy, ini bouncy banget. Ini bahkan untuk pace kencang, gua gak pernah pakai pace kencang ya, karena sekencang-kencangnya masih pace 5 besar, itu pun gua pakai buat ya sekali-sekali doang gitu, buat ngejar waktu, bukan buat dipakai lama. Di pace kencang juga, yang enggak kencang lah, di pace menengah lah gitu enak, terus pace pelan pun enak. Kayak gue pakai buat kemarin gue pakai recovery di 7 kilo, 10 kilo gituan lah. Itu masih enak ya, enggak apa ya, enggak yang bikin kaki kita sakit gitu. Terus untuk 5 kilo ini karena kan kalau 5 kilo itu dari segi pace ini lebih apa ya? Kita itu bakalan lebih kencang ya. Jadi ini sepatu lebih enak lagi jadi ya intinya sepatu ini tuh meskipun kalian pace-nya kencang, ini tetap mensupport dan kalaupun kalian pace-nya masih pelan, ini nggak akan bikin kalian jadi shin splint atau ya penyakit-penyakit cedera lain lah selama kalian yang tentu kalian harus pemanasan dan pendinginan gitu. Dan yang gua rasain dan kayaknya entah gua doang atau kalian juga ngerasain, minusnya itu sepatu ini tuh outsole sih. Outsole-nya itu nggak terlalu apa ya, nggak terlalu ngegrip sebetulnya. Tapi gue udah pernah pakai buat semi-semi trail juga. Ya kemarin lah di event yang hill run itu gue pakai semi-semi trail, itu jalannya berbatu, ada yang jalannya dari sekam juga. Ini masih support, masih enak selama kita nggak terlalu kencang ya. Kalau misalnya kencang gue nggak tahu sih ini nge-support apa enggak. Tapi kalau misalnya ya lari-lari lucu di pace 8 gitu, ini traksinya itu masih kerasa ya, nggak terlalu licin. Gua nggak tahu kalau udah dipakai di PS4, PS4, PS3 apalagi ini sepatu bakalan licin apa enggak, tapi kayaknya bakalan lumayan licin sih, lumayan kayak kurang nendang aja kaki itu ketika kita berjalan. Kalau misalnya gua harus ngasih rating sepatu ini di 5 kilo sampai 10 kilo lah ya, 5-10 kilo mungkin gua bisa kasih ini di 9/10. Bener, gue berani banget ngasih angka sepatu ini di 9/10 karena gue yakin semua pengguna sepatu ini ya bakalan terpuaskan ya, meskipun ada beberapa yang kurang lah, tapi banyak yang terpuaskan lah dengan sepatu ini. Gue berani kasih 9/10. Nah, kenapa nggak kasih 10/10? Ya hampir flawless lah, cuman masalahnya di satu doang, traksi. Karena 5 kilo dan 10 kilo kebanyakan kita itu pada apa ya, pada kenceng lah gitu ngejar pace, dan kalaupun nggak ngejar pace daripada pakai ini, kalau misalnya kalian recovery ya udah mending pakai sepatu buat recovery aja gitu, cushioning. Jadi gue gak berani bilang sepatu ini buat sepatu yang flawless, sempurna gitu. Nah beda lagi kalau misalnya gue bahas soal HM ya guys. Ini udah 21 kilo gue pakai sepatu ini kemarin. Gue bener-bener terpuaskan ya. Bener-bener sepatu ini itu kayak gimana ya,
pertama kali ya Virgin Half Marathon gua, ini bukan half marathon race tapi half marathon yang ya rekreasional lah gitu. Gua pagi di sini keliling-keliling di kota Sumedang. Gua pakai sebelumnya pakai 910 Hiroshi GTX, itu sepatu yang max cushion, itu kayak misal gua di 3 jam 20 menit. Nah, itu kan termasuk agak mepet-mepet ke COT lah. Kemarin gua coba sepatu ini, gua bisa nyentuh personal record bahkan di 10 kilo, 15 kilo, terus 10 mil, 20 kilo sama half marathon. Semuanya gue borong new personal record. Kenapa? Karena memang sepatu ini tuh nyaman banget. Gue mikir awalnya, oh mungkin karena progres gue yang bagus kali ya, karena udah latihan. Tapi dipikir-pikir, sebelumnya gue masih melakukan weight training, tapi udah beberapa bulan gue nggak ngelakuin weight training. Terus latihan juga belakangan ini gue agak apa ya, agak belang betong lah gitu bahasa Sundanya mah. Tapi mungkin ya, ini gue nggak gimana ya, tapi sepatu ini tuh enak banget ketika dipakai half marathon gitu. Karena mungkin kalau misalnya gue bilang traksinya kurang, itu pasti kalau kita ngejar speed ya. Ketika kita menyentuh kaki kita ke tanah dan mendorong, itu traksi sepatu ini memang agak kurang ya kalau misalnya kita bandingin sama mungkin Unbearable V5 atau pesaingnya juga Evo SL. Tapi sepatu ini tuh kalau dipakai di pace 8, traksinya oke-oke aja sih sebenarnya. Jadi buat gua yang half marathon dengan pace 8, 8 itu nggak full pace 8 ya. Gua pakai buat kayak 4 kilo pace 7, 1 kilo pace 13 alias jalan kaki gitu terus. Gua repetitif sampai akhirnya gua gak jelas jalan larinya, gak jelas. Itu total-total di pace 8 besar dan ini sepatu nyaman banget. Dari uppernya yang memanjakan kaki, nggak bikin kaki blister, tentunya ini wah nyaman banget. Kalau kalian ke apa ya, kalau kalian orang Bandung atau orang sekitar Bandung lah, kalian ke Summarecon Mall Bandung, kalian coba pegang-pegang aja Asics Nova Blaze ini, pasti kalau punya duit mending beli gitu. Tapi nanti bakalan ada Asics Nova Blaze 6, semoga aja upgrade-nya lebih bagus di bagian traksi. Dari uppernya yang nyaman bikin kaki kita itu nggak blister, lanjut dari midsole-nya ini yang bouncy. Jadi energi returnnya itu bikin kaki kita nggak terlalu banyak cepet capek gitu. Nah, konsekuensinya apa? Dari upper yang termasuk nyaman ya. Biasanya kalau uppernya nyaman, itu ke berat ya. Ada berat yang harus dibayar. Tapi yang gua rasain dengan energi return dari sepatu ini, beratnya itu gua nggak tahu berapa ya ini. Cuman emang kalau dibandingin sama Evo SL dan Rebel itu gua coba sepintas ya, karena gua nggak pakai timbangan. Itu ini paling berat sih yang gua rasain. Tapi ya nggak kerasa juga sebenarnya beratnya kalau dibanding sama sepatu Max Cushion yang pernah gua pakai sebelumnya. Jadi buat kalian yang biasanya pakai Max Cushion nih, tapi kalian belum pernah melakukan Virgin Half Marathon, kalian bisa nyoba pakai sepatu ini. Menurut gua sepatu ini tuh udah cocok banget lah buat kalian coba buat Virgin Half Marathon karena energi returnnya dapat. Terus buat jalan kaki juga nggak terlalu bikin kaki sakit. Jadi kalian bisa pakai strategi run and walk. Terus dari uppernya juga nggak bikin blister ya. Jadi ya menurut gua sosok lah. Jadi kalau misalnya gua harus kasih rating sih, ini untuk half marathon gua berani banget kasih 10/10 deh. Iya 10/10 di harga 2 jutaan. Uppernya nyaman, midsole-nya ngasih apa? Ngasih energy return, outsole-nya pun dibilang traksinya jelek enggak, karena buat pemula kayak gua, apalagi yang termasuk tinggi badannya enggak tinggi lah, pendek gitu, terus badan juga obesitas, gua ngerasain tidak ada masalah ketika menggunakan sepatu ini untuk half marathon. Selain kaki gua sendiri yang kurang kurang apa ya? Kurang diberikan strength training lah. Jadi kalau misalnya gue strength training, mungkin gue bisa lebih baik dari ini gitu. Kurang lebih kayak gitu guys untuk pembahasan soal half marathonnya. Jadi kalau misalnya kesimpulannya gue sebenarnya dari Summarecon Mall, gue udah nyoba 4 sepatu, gue pegang-pegang itu. Yang pertama itu Unbearable V5, tapi gue nggak terlalu banyak memperhatikan karena gue kemarin itu langsung nyari ke Adidas yang Evo SL. Nah, di Evo SL itu ternyata bagian ininya terlalu slim. Nih, bagian ininya. Jadi nggak cocok banget buat kaki gue yang overpronasi karena itu dijamin bakalan lecet gitu. Kemudian
Puma yang Nitro, Deviate Nitro apa ya, Foreveran ya, gue lupa lah itu. Tapi karena ya mereknya Puma dan termasuk merek underrated, jadi ya gue nggak terlalu memperhatikan. Dan ketika gue nemu sepatu ini, gue langsung jatuh cinta. Gue try on dan kayaknya gue langsung langsung oke aja lah gitu, nggak mikir panjang, sepatu ini langsung gue beli gitu. Dikasih warnanya juga kayak gini, jadi bisa gue pakai buat nongkrong, jadi bukan cuman buat lari-lari aja. Oke guys, kayaknya gitu untuk pengalaman gue pakai sepatu ini ya guys, sebagai pemula yang biasanya pakai sepatu Max Cushion, beralih ke sepatu yang sudah mulai ke daily trainer, yang udah gue pakai buat 5 kilo, 10 kilo, bahkan half marathon dan jalan kaki sekalipun. Oke, kurang lebih kayak gitu guys untuk video pembahasan kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian ya guys. Buat yang suka sama videonya bisa klik tombol like dan subscribe di bawah. Buat yang ada komentar, ada pendapat lain, bisa curhat-curhat aja di kolom komentar ya guys. Dan buat yang temannya butuh video ini, kalian share aja ke teman kalian, oke? Gue izin pamit undur diri, sampai jumpa di video gue yang selanjutnya.